Perkenalkan, aku Ririn Dwi Yulianingsih, biasanya dipanggil Ririn. Dan sekarang aku mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, angkatan 2019, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Kanzala Vivi. Aku mahasiswa Bahasa dan Sastra Jerman, Universitas Negeri Surabaya, program didik Sastra Jerman. Halo semua, perkenalkan, namaku Francisca Amelia Widiatno atau biasa dipanggil Francisca. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman angkatan 2020. Oke, kenalin, namaku Satria Agung Wicaksono. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman angkatan 2020. Halo, nama gue Sofia Eunika Damaris. Lo bisa panggil gue Sofia. Gue jurusan Sastra Jerman, Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2020. Halo, kenalin, nama aku Maryam Ifah Mardiah. Kalian bisa panggil aku Maryam. Aku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Alasan kenapa aku milih jurusan Bahasa dan Sastra Jerman ini sejujurnya cukup panjang. Alasan pertama karena aku emang orang yang suka dan selalu penasaran tentang berbagai bahasa. Dari zaman sekolah dulu pun aku udah belajar beberapa bahasa yang secara dasar. Contohnya itu Jepang dan Korea. Lalu juga di SMA pertama kali aku belajar bahasa Jerman dan itu benar-benar seru banget. Walaupun memang banyak gramatiknya, tapi itu semuanya logis dan teratur dan sangat kompleks. Jadi itu makin buat aku tertarik buat belajar bahasa Jerman lebih dalam lagi. Dan alasan kedua, aku pribadi sendiri nyaman dan bangga pada diriku sendiri saat aku bisa berbahasa yang tidak kebanyakan orang bisa. Dan menurutku bisa berbahasa asing itu membuka peluang pekerjaan, dan peluang pekerjaan pun jadi lebih besar. Banyak sekarang yang membutuhkan soft skill bahasa asing yang direkrut banyak perusahaan. Alasannya karena sebenarnya ini ceritanya panjang, tapi singkat cerita aja, waktu itu sempat banyak kegagalan sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke Universitas Negeri Surabaya dan ngambil jurusan bahasa Jerman, karena waktu itu saat SMA udah pernah belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan mungkin akan menjadi tantangan baru ya buat mempelajari bahasa baru gitu sih. Alasanku ambil bahasa Jerman ini soalnya dari kelas 10 SMA aku udah suka bahasa Jerman. Jadi waktu SMA aku dari jurusan bahasa nih. Nah, di jurusan bahasa itu ada 3 bahasa asing. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama bahasa Jerman. Nah, aku mikir waktu itu bahasa Inggris itu kan udah mainstream ya, udah banyak yang mempelajari, soalnya juga bahasa internasional, jadi semua orang bahkan wajib mempelajari bahasa Inggris. Terus untuk bahasa Jepang juga mulai banyak peminatnya, apalagi kan sekarang J-pop makin rame nih, kayak wibu atau girl band dari Jepang gitu. Terus aku pengen cari yang berbeda, pengen cari yang lain gitu. Nah, waktu itu ada bahasa Jerman. Dari awal aku udah notice, wah seru nih bahasa, hampir mirip sama bahasa Inggris. Terus pengucapannya juga gampang, beda nih sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan A kadang dibaca E atau E gitu kan. Nah, kalau bahasa Jerman ini benar-benar mirip sama apa yang di tulisan itu.
Ya walaupun ada beberapa pengecualian ya, tapi menurutku itu yang bedain bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Yang buat bahasa Jerman juga lebih mudah dipelajari, mudah diucapkan daripada bahasa Inggris. Alasan kenapa ambil jurusan bahasa Jerman? Awalnya aku ngelihat teman-temanku yang ada di sekolah atau SMA lain itu kebanyakan udah dapet pelajaran bahasa Jerman. Nah, sedangkan di sekolahku kok belum ada ya pelajaran bahasa Jerman. Yang ada itu hanya pelajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, itu juga yang ngebuat aku akhirnya mutusin buat ambil jurusan bahasa Jerman. Agar apa? Agar semoga ketika aku lulus nanti bisa menjadi pengajar atau guru di alma mater SMA aku sendiri, dan juga menambah pelajaran bahasa Jerman di sekolah yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Alasan kenapa ambil bahasa Jerman? Ini lucu sih ceritanya. Jadi sebenarnya dulu tuh gue SMA belum tahu mau ngambil jurusan apa kuliahnya kan. Terus ada nih ternyata temen gue, sahabat gue, dia mau ngelanjut sekolahnya ke Jerman gitu kuliahnya. Terus ya udah kan nih, setelah gue dengerin nih dia ngapain aja gitu kan, ngelengkapin berkas-berkas apa aja buat kebutuhannya lanjut sekolah. Gue mikir nih, kayak gue kalau mau ngikutin dia nih lanjut sekolah ke Jerman kayak nggak mungkin karena mahal kan, gue kayak nggak sanggup lah. Tapi gimana caranya gue bisa ngikut ke Jerman cuma nggak sekolah gitu loh. Jadi gue cari-cari info, terus ternyata ada nih Ausbildung gitu kan program. Jadi dulu tuh gue sebenarnya mau jadi Azubi gitu kan. FYI aja gue sebenarnya lulus SMA tahun 2019, jadi gue gap year gitu. Nah terus gue mau jadi Azubi, terus tiba-tiba datanglah nih corona, anjrit gila. Terus long story short, ya intinya gue nggak jadi lah ke Jerman gitu. Terus kayak ibu gue bilang, ya udahlah kak, yang penting kamu kuliah gitu. Kalau emang masih pengen ke Jerman ya nanti aja habis lulus kuliah gitu. Pokoknya kamu kuliah dulu sekarang. Terus kayak ya udah, akhirnya gue ambil sastra Jerman karena gue nggak mau pendidikan kan. Jadi gue ambil sastra Jerman gitu deh ceritanya. Oke, pertanyaan ini sering banget sih ditanyain. Jadi aku rasa selama ini aku pun gak pernah ngerasa salah jurusan. Memang dari awal aku udah berniat masuk di sini, di jurusan ini. Aku memang pengen dulu masuk di jurusan yang berhubungan dengan bahasa, yaitu salah satunya juga bahasa Jerman. Pilihan saat aku masuk universitas ini juga dua-duanya di Jerman, dan alhamdulillah aku diterima di jurusan ini jalur SNMPTN. Mungkin memang gak semudah suka, terus menjalaninya juga mudah, gak semudah itu. Kadang juga beberapa kali aku ngerasa kenapa ini susah banget dipelajarin, kenapa banyak banget yang harus dihafal, apalagi tentang artikel ya. Itu harus banyak banget yang dihafalin buat belajar bahasa Jerman ini. Juga terkadang aku juga ngelihat teman-teman yang udah jago bahasa Jerman juga ngerasa minder. Tapi pastinya di saat yang sama aku juga inget lagi tujuanku masuk sini itu apa. Pasti semua orang punya tujuan untuk memutuskan sesuatu. Dan kalimat yang aku pegang selama ini yaitu ini, cintai pekerjaanmu maka pekerjaanmu akan mencintaimu. Jadi sulit apapun itu pasti nanti ada ujungnya, pasti ada dimana kita ketemu di taman yang bagus banget kalau kita mau berusaha. Apalagi di jurusan ini juga alhamdulillah aku punya temen-temen yang selalu support aku, yang selalu mau dengerin keluh kesahku, dan selalu ada buat aku
pun juga teman-teman Ormawa yang selalu semangatin, dan banyak banget pengalaman yang aku dapat di sini. Dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah memang expert dan seru banget. Jadi selama kuliah sangat terbantu banget dengan Bapak Ibu dosen. Aku nggak pernah ngerasa salah jurusan. Aku berharap jurusan ini bisa membuka kesuksesan buat aku, juga buat teman-teman yang masuk jurusan ini. Salah jurusan nggak pernah ngerasa sih, cuma pernah ada ngerasa kayak kesulitan aja sih. Mungkin nggak aku doang sih, mungkin beberapa teman-teman juga ada yang ngerasain hal yang sama. Tapi untuk salah jurusan aku nggak pernah ngerasa itu, karena waktu milih bahasa Jerman ini aku milihnya dengan sadar dan juga jelas visi aku setelah dari sini kemana gitu. Kalau ngerasa salah jurusan sih enggak ya. Soalnya dari dulu itu aku udah pernah diceritain sama kakak kelasku ini, terus pernah cari-cari di Google gitu, apa aja sih yang harus dihadapi kalau kita ambil bahasa Jerman. Ya aku tahu sih emang bahasa Jerman itu susah ya, apalagi gramatiknya bahasa Jerman itu ribet. Jadi mau nggak mau ya emang ini risikonya kalau ambil bahasa Jerman. Mau sesusah apapun ya tetap aku pelajari. Kalau ngerasa salah jurusan enggak ya, soalnya ya ini yang aku mau dari SMA gitu. Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Kalau ngerasa salah jurusan jujur ya pernah banget ya, apalagi waktu awal-awal ketika baru masuk perkuliahan. Nah di sana itu aku ngelihat banyak dari teman-temanku kuliah itu udah bisa atau seenggaknya udah punya basic gitu loh bahasa Jerman. Bahkan ada juga yang udah lancar banget ngomong bahasa Jerman. Itu yang ngebuat aku minder, karena aku sendiri dari SMA kan belum pernah sama sekali ya ada pelajaran bahasa Jerman, diajarin pun juga belum pernah. Tentu itu yang ngebuat aku ngerasa kayak rasanya aku salah jurusan deh gitu. Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Dari awal kan gue udah bilang ya kalau tujuan gue emang negara Jerman gitu. Dan gue selama gap year juga emang udah pernah belajar bahasa Jerman juga sampai B1. Waktu itu kan buat kebutuhan Ausbildung. Jadi gue kuliah tinggal ngulang-ngulang aja sih. Terus kalau menurut gue sih selama hurufnya masih abjad ya, tulisannya masih abjad sih, itu lu ngejar buat majarinnya nggak terlalu susah lah kalau menurut gue ya. Dan itu juga jadi alasan gue kenapa gue lebih milih masuk sastra Jerman instead of sastra Cina or sastra Korea or sastra Rusia yang hurufnya tuh udah bukan abjad lagi gitu. Karena gue mikir ya ampun lu mau ngafalin kanjinya, ya ampun susah banget, kayak ribet banget gitu gak sih? Sejujurnya untuk saat ini rencana setelah lulus belum matang 100% karena aku sendiri pun masih dalam proses mengenal diriku. Terus apa kemampuan yang aku punyai juga masih aku cari-cari, dan apa hal yang aku kuasai, dan juga aku banyak hal yang sedang aku coba buat mengerti dan sambil mengusur rencana juga. Beberapa rencana yang sejauh ini sudah aku buat, yaitu insya Allah setelah lulus aku rencana akan mengambil beberapa pekerjaan yang menampungku sesuai ilmu yang aku pelajari selama di kuliah, yaitu tentang bahasa Jerman. Dan bismillah insya Allah aku punya rencana untuk mengambil beasiswa yang ada di Jerman. Dan jika dikehendaki dan ada kesempatan suatu saat nanti, aku ingin mengambil S2 dan insya Allah juga di luar negeri
Kalau bisa di Jerman atau negara yang memang aku tertarik. Dan aku sendiri masih pelan-pelan buat plan saat ini. Semoga teman-teman yang mendengar podcast ini juga sudah mulai membuat rencana ya untuk di masa depan, karena sedikit-sedikit dicicil dari sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi. Planning setelah lulus ada sih, cuma masih nata-nata lagi ya karena satu dan beberapa hal. Tapi yang pasti nanti aku akan mungkin nyari pekerjaan dulu, nyari experience di dunia kerja setelah kuliah bagaimana, lalu mungkin aku akan melanjutkan studi aku di S2 ya mungkin ya, dan juga going overseas kemanapun yang aku mau gitu. Jadi setelah lulus kuliah nanti aku punya rencana pengen nyobain program yang ada di negara Jerman. Contohnya kayak au pair, Ausbildung, FSC, dan lain-lain. Soalnya negara Jerman ini kan terbuka gitu buat mahasiswa atau penduduk dari mancanegara. Nah, lumayan juga kan kalau mau belajar bahasa Jerman, belajar budaya Jerman itu bareng native, langsung dari negaranya sana gitu. Habis itu aku pengen S2, aku masih belum tahu ya kalau S2 ini nanti aku mau di Jerman atau di Indonesia, tapi yang penting aku mau lanjut kuliahku. Aku pengen jadi dosen bahasa Jerman kayak Frau Ani. Untuk planning seperti yang aku udah bilang di awal-awal tadi ya, ketika aku lulus nanti aku pengen itu bisa ngajar di alma mater SMA aku dulu, dan juga misal kalau diberkati untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ya atau S2 itu ya alhamdulillah, dan bisa menjadi dosen juga dan kembali menjadi pengajar di jurusan ini. Udah ada planning nggak setelah lulus kuliah kemana? Kalau menurut gue sih lu di Jerman banyak sih ya pilihan abis lulus kuliah mau kemana, mau ngapain. Lu abis lulus SMA ya sebenarnya bisa sih kalau lu usaha. Tapi kan karena gue dari awal emang pengennya ke Jerman, jadi mungkin gue bakal Ausbildung sih, bakal ngusahain Ausbildung lagi gitu. Atau mungkin gue bakal ngambil yang dari lebih rendah lagi biar lebih gampang, gue FSC dulu gitu, atau au pair dulu bahkan gitu. Banyak sih pilihan. Oke, kalau ditanya kenapa sih kita perlu belajar bahasa asing? Jawabanku satu aja sih, karena bahasa asing itu keren. Iya keren. Ya bukan berarti aku bilang bahasa nasional itu nggak keren ya. Justru bahasa Indonesia itu keren banget, apalagi bahasa daerah. Bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Melayu, dan lainnya, semuanya keren. Tapi tingkat kerennya juga sendiri-sendiri, semua itu pasti ada porsinya masing-masing. Kalau bahasa daerah kan dipakainya dengan sesama masyarakat suatu daerah. Kalau di Indonesia, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di negeri orang, masa iya kita pakai bahasa yang mereka nggak tahu? Kan nggak mungkin. Gak bakalan paham mereka, dan akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup di sana. Jadi bahasa asing itu penting banget buat dipelajari. Sekalipun kita nggak pergi ke luar negeri, tapi kan ya nggak menutup kemungkinan juga kita bisa ketemu orang asing di Indonesia. Atau yang paling gampang di internet lah. Sosial media sekarang benar-benar maju banget. Kalau kita nggak belajar bahasa asing, kita nggak bisa ngomong sama mereka. Dan kita jadi rugi, karena yang seharusnya kita bisa kenalan, dapat relasi baru, saling tukar pengalaman mungkin, tapi kita nggak bisa bahasa mereka, ya hanguslah kesempatan itu. Nggak jadi keren deh kita. Oke, satu lagi. Baru-baru ini aku ada prinsip baru. Jadi manusia itu jangan mau rugi. Kalau kita punya kesempatan, asalkan itu positif, ambil aja. Maksimalkan, nanti tuai hasilnya. Pertanyaan ini pasti jawabannya auto perlu banget ya. Bahasa itu perlu banget dipelajarin karena kita tahu semuanya itu adalah
alat komunikasi kita. Fakta itu mendebat kan. Nah, lalu alasan kenapa kita perlu buat belajar bahasa asing, menurutku jawabannya itu banyak banget keuntungan kalau kita bisa berbahasa asing. Kita dilihat dulu dari lingkup kecil. Dengan kita punya kemampuan berbahasa asing, kita itu bisa menambah wawasan baru. Nah, saat ini buku, jurnal, surat kabar mulai banyak yang menggunakan bahasa asing. Lebih seringnya bahasa Inggris, tapi banyak juga yang menggunakan mungkin kutipan-kutipan yang menggunakan bahasa asing. Nah, sangat menguntungkan banget untuk kita saat kita memahami dan mengetahui hal baru, ya kan? Nah, dalam dunia pekerjaan pun sangat dicari calon-calon yang mampu berbahasa asing. Perusahaan-perusahaan mereka itu akan memprioritaskan calon pekerja yang mempunyai soft skill yang menunjang untuk memakai teknologi informasi dan komunikasi. Itu sangat dibutuhkan banget di saat ini. Lalu untuk dalam lingkup yang luas, kita bisa berbahasa asing. Jika kita bisa berbahasa asing, pastinya memudahkan kita untuk diterima di dunia internasional melalui teknologi yang sekarang tidak ada batas sama sekali dan mempunyai kesempatan untuk juga dapat beasiswa ke luar negeri. Siapa yang nggak pengen untuk dapat beasiswa dan itu pun ke luar negeri, ya kan? Mungkin pernah dengar kalimat ini, dengan menguasai bahasa asing maka dunia berada di genggamanmu. Nah, itu fakta banget, itu benar. Ketika seorang mampu berbahasa asing, semua hal info-info terbaru jadi lebih mudah didapatkan, terutama yang dalam lingkup koneksi internasional. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nggak mungkin aku sampaikan dan jelasin di sini semuanya. Mungkin langsung saja, ayo kita mulai belajar bahasa asing dan bisa dicoba dan dirasakan keuntungannya sendiri setelah belajar bahasa asing dan bisa beberapa bahasa. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa asing? Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, globalisasi itu semakin meluas ya, nggak cuma di beberapa negara besar aja, di Indonesia pun udah mulai kerasa rasa globalisasinya, rasa banyak hal-hal internasional yang udah mulai masuk ke Indonesia, ke tempat-tempat yang bahkan kita nggak pernah tahu tempat itu ada, dan itu sering banget dijadiin tourism object oleh turis dari mancanegara. Dan mempelajari bahasa asing itu merupakan suatu privilege yang sangat berharga sih sebenarnya. At least kalian bisa belajar bahasa Inggris aja, itu kan salah satu bahasa internasional yang worldwide banget ya yang dipakainya ya. Nah, dan untuk Jerman sendiri ini sangat berguna banget di Europe khususnya, karena pengguna bahasa ini tuh cukup banyak. Dan jika seperti yang pernah saya dengar, jika kamu mempelajari bahasa Jerman dan memahami lalu fluence dalam bahasanya, kamu akan disegani gitu di Europe. Aku pernah denger dari siapa gitu, lupa. Itu sih. Perlu belajar bahasa asing karena zaman sekarang ini kan udah makin modern ya. Teknologi udah semakin berkembang, jadi nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti kita bakal bekerja sama dengan orang lain dari banyak negara gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan mereka? Ya, salah satunya kita paham sama bahasa mereka, atau minimal kita bisa bahasa internasional, bahasa Inggris.
syukur-syukur kalau kita bisa bahasa mereka. Entah itu bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa apapun, itu jadi nilai tambah buat kita. Aku pernah membaca salah satu kalimat yang isinya itu kayak gini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, tentu poin terakhir ini sudah jelas kalau kita selain mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kita juga harus menguasai bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Tentu kemampuan berbahasa itu juga sangat penting mengingat kemajuan teknologi kini berkembang dengan pesat. Nah, salah satu raksasa dalam bidang teknologi yaitu negara Jerman. Kita tahu negara Jerman itu sangat maju dalam bidang otomotif, dalam membuat merek mobil seperti Mercedes-Benz, Porsche, Opel, dan lain-lain. Siapa tahu dengan kemampuan berbahasa Jerman yang kita miliki sekarang itu dapat mengantarkan kita ke sana dan bekerja di salah satu perusahaan negara Jerman. Nah, ini nih pertanyaan yang seharusnya ada di semua kepala anak-anak muda zaman sekarang, khususnya sahabat-sahabat gue yang masih belum bisa bahasa Inggris dan masih terus-terusan minta gue ngerjain tugas bahasa Inggrisnya. Kenapa kita perlu belajar bahasa asing? Karena gimana ya, gue tuh mikirnya, dan seharusnya kalian juga mikir kayak gini ya, gue mikirnya sekarang tuh udah bukan zaman kolot ya, sekarang udah zaman modern, apa-apa udah pakai serba bahasa Inggris. Jadi menurut gue tuh lu harusnya udah bisa lancar bahasa Inggris, udah harus cas-cis-cus, karena gimana ya, sekarang yang dipakai tuh bukan bahasa Indonesia lagi cuy, nggak ada lagi apa-apa tuh bahasa Indonesia, nggak ada. Sedangkan bahasa Inggris aja tuh udah bahasa asing, jadi lu mesti belajar bahasa asing karena ya emang kebutuhan, lu bakal butuh itu di dunia kerja lu, gitu sih simpelnya.